Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Jayanti Channel. Yeay! Di video kali ini, aku mau share ke kalian tentang penyebab-penyebab wajah tidak glowing atau gagal glowing beserta solusinya. So, buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh dong kalian dukung channel aku dengan cara di like, komen, dan juga di subscribe ya, supaya aku tambah semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Nyalain juga bel notifikasinya supaya kalau aku update video terbaru, kalian dapat notif dari aku. Dan boleh juga untuk follow Instagram aku di sini supaya kita lebih kenal lebih dekat lagi. Dan apa yang gak aku di-share di YouTube akan aku share di Instagram. Yuk, daripada lama-lama, langsung aja kita mulai ke videonya. Semua orang pasti ingin memiliki wajah yang glowing dan sehat, tapi nggak semua orang juga yang beruntung memiliki wajah cerah, glowing, dan kencang. Kulit glowing itu nggak hanya putih, tapi ketika kulit itu dalam keadaan bagus, bercahaya, sehat, mempunyai tekstur yang bagus, cerah, dan juga kencang. Sayangnya, ada beberapa kesalahan dalam merawat wajah yang jadi penyebab kenapa wajah susah glowing. Alhasil, ketika kesalahan ini dilakukan terus-menerus, keadaan kulit menjadi kusam, tidak bercahaya, dan menimbulkan kerutan yang tidak diinginkan. Kulit kusam biasanya ditandai dengan ciri-ciri kulit yang lelah, tidak sehat, dan menunjukkan ketidaksempurnaan di wajah. Kulit kusam bisa membuat wajah terlihat tidak cerah, tidak glowing ketika terpapar sinar matahari. Lalu, apa aja sih penyebab-penyebab wajah tidak glowing atau susah glowing? Dan cara mengatasinya? Yuk, simak videonya sampai habis ya! Penyebab kulit wajah tidak glowing yang pertama yaitu sel kulit mati menumpuk. Nah, sel kulit mati menumpuk ini biasanya menyebabkan kulit tidak sehat, tidak bisa memantulkan cahaya seperti kulit sehat lainnya, dan tidak glowing. Nah, solusinya kalian harus eksfoliasi kulit kalian minimal 1-2 minggu satu kali. Fungsinya eksfoliasi selain bisa mengangkat sel-sel kulit mati, dia juga bisa membuka sumbatan pori-pori. Jadi secara nggak langsung eksfoliasi juga bisa membersihkan ketika kalian misalnya mencuci mukanya tidak bersih. Dia bisa membersihkan kulit wajah kalian dengan sisa-sisa kotoran, sisa-sisa makeup, dan polusi udara lainnya yang tidak dapat dibilas bersih hanya dengan membersihkan wajah. Jadi secara nggak langsung eksfoliasi bisa membersihkan pori-pori dari sumbatan kotoran. Yang kedua, penyebabnya adalah kulit kering atau dehidrasi. Nah, kalian pasti tahu kan kalau 70% tubuh manusia terdiri dari air. Nah, sebagian air tersebut ternyata disimpan di lapisan kulit. Saat tubuh kekurangan cairan, aliran darah ke kulit bisa menurun sehingga menyebabkan kulit menjadi kasar, kering, tidak glowing, kusam, dan masih banyak lain-lainnya. Kulit yang dehidrasi juga dapat menurunkan volume dari aliran darah ke kulit, sehingga penyebab dehidrasi pada kulit bisa membuat kulit kalian itu terkesan lelah, terus juga terkesan seperti orang sakit dan tidak ada bercahaya gitu ya. Jadi solusinya kalian harus minum minimal 8 gelas sehari supaya tubuh kalian mendapatkan cairan yang bagus dan kulit akan menjadi lebih sehat serta glowing. Gimana kalian mau kulitnya ternutrisi kalau minum air putih aja malas? Yang ketiga, tidak memakai toner. Padahal toner itu berfungsi untuk menghidrasi, mengembalikan tingkat keasaman atau pH menjadi seimbang, sehingga hasilnya kulit nggak akan tertarik dan kesat. Nah, di sini toner yang kalian pilih harus toner yang hydrating ya, bukan yang eksfoliasi toner. Selain itu, meskipun kalian sudah memasukkan toner dalam tahapan skincare rutin kalian jangan merasa aman dulu ya apabila toner yang kalian miliki itu mengandung alkohol yang tinggi. Sebab memakai toner dalam kandungan
Alkohol yang tinggi itu sama saja tidak lebih baik daripada tidak memakai toner. Karena toner yang memiliki alkohol itu biasanya akan membuat kulit wajah kusam, kering, tidak glowing, dan terkesan cepat tua. Yang keempat, tidak memakai sunscreen. Nah, paparan sinar matahari atau ultraviolet ini bisa menyebabkan kulit hiperpigmentasi. Akibatnya muncul flek hitam, kerutan di wajah, kulit kusam, dan tidak glowing. Padahal sunscreen itu penting banget ya untuk wajah kita. Selain bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, melindungi kulit kusam, dan kulit akan terjaga gitu ya dari flek hitam. Nah, sunscreen yang harus kalian pilih di sini atau sun protector yang harus kalian pilih di sini yang minimal banget yang sudah SPF 30 ya. Jadi walaupun kalian dalam keadaan di dalam rumah, nggak di luar rumah, kalian harus tetap pakai sunscreen karena cahaya lampu itu juga cahaya handphone itu juga bisa bikin wajah kita cepat tua loh. Jadi kita harus melindungi kulit kita dari sunscreen itu tersebut. Nah, jadi mulai sekarang jangan tinggalkan sunscreen ya teman-teman, walaupun kalian lagi di dalam ruangan. Dan agar perlindungannya maksimal, kalian harus menggunakan sunscreen minimal 2 jam sekali untuk melindungi kulit kalian. Yang kelima, menggunakan produk skincare yang sama dalam waktu yang lama. Nah, siapa di sini di antara teman-teman semua yang sudah terlalu nyaman sama produk skincare yang itu-itu lagi? Kalau kalian sudah nyaman dan cocok sama suatu produk, biasanya kalian menggunakannya terus-menerus kan? Padahal kulit itu mengalami perubahan seiring dengan perubahan hormonal, cuaca, dan perubahan pola makan. Produk yang cocok untuk kulit kalian saat ini belum tentu cocok juga atau sama dengan kulit kalian saat ini. Itu karena mengalami perubahan konstan dan kulit juga mengalami perubahan yang sama, sehingga tidak adanya penyesuaian skincare dan menyebabkan kulit tidak glowing, kusam, dan itu ya kulit tidak dapat ternutrisi dengan baik. Untuk itu, setiap 6 bulan sekali evaluasilah keadaan kulit untuk mengetahui keadaan kulitmu saat ini dan efektivitas skincare yang kamu pakai. Yang keenam, menggosok kulit terlalu keras. Nah, ini tuh hal yang sepele tapi bisa memberikan dampak yang buruk ya pada kulit. Kenapa? Menggosok terlalu keras itu juga bisa menimbulkan kayak kerutan. Emang kalau kulit kita dalam keadaan gatal atau kita garuk gitu ya, itu kan biasanya enak gitu ya. Tapi hal sepele seperti ini yang bisa menimbulkan dampak yang nggak bagus ke kulit. Nah, efeknya kulit bisa mengendur, terus juga muncul garis-garis halus yang tidak diinginkan, dan akhirnya juga kulit tidak glowing dan tidak terlihat cerah. Menggosok kulit terlalu keras itu biasanya dilakukan ketika kita melakukan eksfoliasi. Nah, akibatnya pori-pori itu akan terbuka terlalu besar dan akan mengakibatkan luka. Eksfoliasi penting banget ya untuk kulit, minimal 1-2 minggu yang tadi aku bilang, tapi jangan kita menggosok kulitnya itu terlalu berlebihan ya teman-teman. Jadi itu bisa menimbulkan dampak yang nggak bagus juga untuk keadaan kulit kita kalau kita menggosok atau menggaruknya terlalu keras. Jadi pelan-pelan saja ya. Yang ketujuh ialah stres. Nah, stres ini juga bisa memberikan dampak yang nggak bagus untuk kulit. Selain kulit terasa kusam, terus juga tidak bercahaya, tidak glowing, dan stres juga dapat meningkatkan produksi hormonal kortisol yang dapat mengakibatkan kulit dalam keadaan yang nggak baik. Solusinya kalian harus relax gitu ya, harus relaxin pikiran kalian supaya lebih tenang. Terus juga kalian bisa juga ngelakuin pijat wajah supaya lebih relax lagi keadaan kulit kalian. Yang kedelapan, kurang tidur. Siapa di antara teman-teman di rumah yang suka begadang nih? Bahkan waktu tidurnya sering terpotong. Padahal waktu kita tidur itu sel kulit itu dia sedang memperbaiki dirinya. Kalau kalian kurang tidur, dia tidak bisa memperbaiki dirinya secara optimal. Jadi kalian harus tidur ya minimal 7-8 jam sehari ya setiap malamnya supaya kulit itu bisa memperbaiki dirinya dan
kulit kalian terasa lebih glowing, kencang, dan halus. Yang kesembilan yaitu rokok. Nah, rokok ini gak hanya menyebabkan kesehatan pada tubuh aja, tapi juga merokok bisa memiliki atau menyebabkan dampak pada kulit ya, pada kulit wajah, sehingga itu biasanya akan mudah cepat keriput, penuaan, dan solusinya pastinya kalian harus berhenti merokok. Yang ke-10 yaitu hormon. Nah, perubahan kulit kusam itu biasanya dipengaruhi juga oleh hormon yang berubah-berubah, seperti menstruasi, meminum obat-obatan, menopause. Nah, perubahan hormon itu biasanya akan menimbulkan kulit atau kasih dampak kulit yang terlihat kusam, tidak glowing, dan tidak cerah. Solusinya kalau hormon ya kalian jaga kesehatan aja, jaga pola makan gitu ya, seperti memakan makanan yang sehat, yang bergizi seperti sayur-sayuran kayak brokoli, bayam gitu, supaya hormon kalian bisa lebih baik lagi dan normal lagi. Nah, itu jadinya teman-teman yang sudah aku rangkum ya, 10 penyebab apa aja yang menimbulkan kulit tidak glowing atau gagal glowing dan beserta solusinya. Dan semoga video aku bermanfaat untuk kalian ya. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Segitu aja videonya, and sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you next video. Bye.